Ya, MG listeners, sangat mengagetkan ya berita tentang meninggalnya putri dari Wakil Ketua Partai Golkar Nurul Arifin dan Mayong Surya Laksono, seorang jurnalis senior. Publik kaget, betapa tidak, karena usianya baru 27 tahun, masih sangat muda. Dan Maura dikabarkan meninggal akibat henti jantung. Lalu apakah sebenarnya itu henti jantung? Samakah dengan yang sering kita dengar serangan jantung? Nah, untuk membahas tentang hal ini sudah tersambung melalui telepon dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Profesor Dr. Budi Setianto. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Iya, Prof Budi. Terima kasih. Terima kasih juga, Prof. Kita sempat dibuat kaget ya karena ada berita anaknya Nurul Arifin dan Mayong Surya Laksono itu meninggal mendadak, ditemukan sudah meninggal dalam usia 27 tahun. Informasi adalah akibat henti jantung, Prof. Apakah beda nih henti jantung dengan serangan jantung, Prof? Kalau henti jantung itu artinya jantungnya kan berhenti. Maksudnya terus meninggal. Iya. Nah, maksudnya itu meninggal mendadak itu daripada serangan jantung. Oke, bedanya Iya. apa? Kalau serangan jantung itu? Kalau serangan jantung itu biasanya dihubungkan dengan pembuluh darah jantungnya itu mampet begitu. Karena ada sumbatan, sehingga otot jantungnya itu rusak sehingga tidak bisa memompa. Begitu. Oke. Itu serangan jantung biasanya. Ya. Kalau otak, serangan otak stroke namanya. Oke. Infark. Jadi proses ya infrak, ya, ada proses gitu ya, Prof ya. Kalau misalnya serangan itu nggak tiba-tiba langsung berhenti, tapi mungkin berasa sakit dulu atau apa gitu ya? Iya. Kalau henti jantung itu karena tidak tahu prosesnya, cuman hentinya aja yang diceritakan, kan tidak tahu ceritanya. Oke. Gitu. Jadi publik ini perlu apa nih yang harus dipahami agar tidak mengalami apa yang terjadi yang akhirnya kita sebut henti jantung itu, tiba-tiba ditemukan sudah meninggal karena jantungnya sudah tidak berdetak gitu ya, tidak berdenyut. Baik, kalau memang demikian, biasanya menurut penelitian itu kalau orang umurnya kurang dari 35 tahun, itu biasanya disebabkan karena penebalan otot jantung. Pada penebalan otot jantung itu juga bisa darahnya itu tidak bisa mengalir dengan bagus, atau pada otot jantung itu bisa juga ada terjadi gangguan listrik jantung, berdebar begitu. Gangguan debaran jantung yang cepat sekali itu juga menyebabkan tidak efektifnya darah beredar ke seluruh tubuh, juga ke kepala, kemana-mana, itu juga menjadikan meninggal mendadak. Atau henti jantung juga maksudnya. Henti jantung itu jantungnya berhenti, meninggal mendadak. Kalau henti jantung sebentar, itu kan nggak apa-apa. 1-2 detik kan nggak apa-apa. 3 detik, 4 detik begitu. Itu bisa dimungkinkan terjadi ya, Prof? Biasa itu. Bahkan orang tidak ada keluhan kalau cuma henti sebentar gitu, 1-2 detik gitu, bisa jadi nggak ada keluhan. Dokternya tahu. Nah itu mungkin dokternya tahu, kalau nggak ada keluhan juga dokternya memberikan tenang aja, dokternya tidak ngaget-ngagetin pasien. Cuman ada kalanya pasien itu berdebar sedikit saja sudah ke dokter. Oke. Jadi kalau untuk antisipasi saat kita mengalami ada gangguan gitu dari jantung kita, misalnya kayak tadi rasa berdebar ya, kalau minum kopi nggak biasa aja bisa berdebar-debar jantungnya. Ada sampai berdebarnya lama itu. Oke. Iya. Atau tangan dingin gitu, Prof? Katanya kalau tangan kita keringetan berlebihan. Itu bukan. Saya kira itu bukan itu. Bukan ya? Kalau biasanya itu berdebar, sakit dada, sesak nafas, pingsan, meninggal mendadak, henti jantung itu. Oke. Nah, itu kalau kurang dari 35 tahun ya. Kalau usianya di bawah 35. Ya, kalau di atas?
Kan kadang-kadang 35? di atas. Nah, itu biasanya pembuluh darahnya penyempitan pembuluh darah koroner. Oke, ini faktor apa saja yang bisa menyebabkan Nah, penyempitan pembuluh koroner itu itu? faktor risikonya ya misalnya eh, kolesterolnya tinggi, Oke, berarti makanan ya, iya faktor makanan diabetes makanan. mellitus itu juga Oh, diabetes kan. mm-mm. Orang Kemudian diabetes, oke, darah tinggi. oke. Jadi memang kalau darah tinggi kan orang dihubungkan dengan rasa asin kan. Mhm. Ya kalau sakit gula, diabetes itu kan rasa manis. Iya, Kalau kolesterol kan itu ada urusannya dengan daging dan sebagainya kan gurih rasanya. iya, Jadi iya. memang gurih, manis sama asin itu artinya hendaknya diakomodasi dihubung-hubungkan dengan penyakit. Jadi Oke, padahal mungkin enak semua itu ya, Prof. itu dia. Enak itu kan kombinasi dari Oke, manis, asin dan gurih. oke. Yang Nah, enak nggak selalu sehat. ya Oke. justru ada orang tua, seorang kapten zaman dulu itu harus diperhatikan 5 rasa, yaitu justru rasa pahit dan kecut. Ini sebagai mungkin 5 rasa ini harus diperhatikan nih. Aha. Hmm. Iya, kalau kecut kan peluru lemak tuh sebetulnya. Oh, Kecut-kecut iya, iya, gitu. iya. Harus Kalau- ada ininya ya, Iya. penangkalnya atau pelurunya. Iya, kalau pahit itu antioksidan. Itu kan memperpanjang umur teorinya. Teorinya begitu. Iya, Jangan cuma nah, dan- milih manis, pedas, dan asin. Manis, gurih, dan asin. Manis, gurih, dan asin. Iya, ini adalah Kapten TNI Angkatan Darat, Raden Sunarto Mertomardoyo. Ini memberikan perhatian pada 5 rasa itu. Jadi dengan 5 rasa yang kombinasi yang baik, orang itu sehat sebetulnya. Seharusnya. Sederhana ya. Iya. Kalau kita mau pikir-pikir ya sebenarnya sederhana, tapi kok ya susah gitu, Prof. Prof, Iya. tapi kalau melihat kasus anaknya Mbak Nurul Arifin dan Mas Mayong itu yang meninggalnya masih usia muda, 27 tahun, tiba-tiba ditemukan sudah henti jantung, dan informasi dari ibunya bahwa anak ini sebenarnya almarhumah ini sedang dalam tekanan atau sedang kelelahan, stres, habis ujian dan mempersiapkan wisuda magister. Apakah faktor stres ini memang sedemikian bisa berpengaruh sampai ke henti jantung, Prof? Pertama saya juga tidak tahu ya, karena saya bukan dokternya. Oke. Kedua, saya juga hanya membaca-baca. Kalau ya tentu mesti tanya kepada keluarganya, tapi yang tidak disampaikan kan ada masalah gagal jantung kalau nggak salah saya membaca itu. Nah, hanya keluarga kan tidak menjelaskan apa sebabnya gagal jantung. Nah, kemudian ya itu semua penyakit bisa gagal jantung. Pada Jadi akhirnya misalnya bisa diabetes, ya. pada akhirnya sakit yang saya bilangkan tadi, sakit penebalan daripada dinding jantung itu juga bisa gagal jantung. Semua penyakit yang namanya sakit jantung usia balita atau usia sejak lahir sudah ada sakit jantung itu nantinya juga gagal jantung. Jadi ya sampai seberapa jauh gagal jantungnya ya tentu dengan adanya stres yang berat itu ya tentu jantungnya melebihi kapasitas jantung. Oke, jadi bisa saja ya faktor stres itu. Saya kira bisa ya, saja jadi itu kan gitu. anu keluarga ya. Oke. Saya sih ya bisa kita Bisa terima. saja atau riwayat Masyarakat. keluarga, Prof, tadi kalau nggak salah juga berapa puluh tahun yang lalu kakeknya juga meninggal tiba-tiba gitu loh dalam apakah ada faktor pemicu keturunan juga? Kalau itu itu memang dalam ini umum ya, penyakit umum yang
yang suka meninggal mendadak, memang ada aritmia yang diturunkan begitu, tapi kan ini kan bukan ya, ini kan ini saya tidak mengaku pada satu keluarga Mas Mayong sama Mbak Nurul, tapi pada hal yang lain memang ada baiknya kalau diperiksakan juga ada penyakit, misalnya begini, ada aritmia itu artinya debaran jantung yang membahayakan, jadi dokter bisa melihat dari ECG-nya. Nah itu menurun, misalnya dari ibunya bisa ke anaknya, begitu. Ada faktor keluarga yang demikian, itu diakui memang ada. Bisa. Juga mereka yang penebalan jantung itu juga tidak cuma ini, keluar ada urutan demikian. Memang betul ada hal-hal yang patut kita pertimbangkan. Jadi tidak ada jeleknya sekali-sekali kalau memang ada keluhan ya ke dokter, nanti gimana saran dokter itu nggak usah ke ahli jantung nanti. Internis biasa dulu. Ke internis dulu ya Prof ya, bisa di. Dokter umum. Oh dokter umum, dokter umum untung. saja. Dokter pribadi ngobrol nanti kemana enaknya gitu. Dokter jantung juga modelnya macam-macam, ke dokter jantung yang mana gitu, ke siapa gitu, atau ke rumah sakit mana gitu. Saya rasa. Oke, jadi tindakan pertama kalau kita merasakan ada kelainan-kelainan seputar jantung kita yang kita rasakan, sebaiknya langsung kontrol dulu gitu ya kalau ada gejala-gejala. Ke dokter pribadi lebih ngerti ya. Ke dokter pribadi. Yang kedua tadi Prof juga sempat menyebutkan tentang makanan sebaiknya diatur ya, kalau bisa memenuhi 5 unsur tadi. Dan itu zaman dulu ya. Kalau itu zaman sekarang itu kan perhatikan ini piring kita. Piring kita. Setengah dari piring itu hendaklah diisi dengan sayuran buah-buahan. Oke. Seperempatnya itu baru makannya nasi atau karbohidrat. Kemudian seperempatnya itu mungkin protein ya, ke arah itu ya. Ya mungkin dipilih aja tahu tempe atau ikan gitu kalau takut mencoba makan sehat lah. Oke. Takut ya, jangan kebanyakan juga kayak orang-orang orang-orang Amerika yang makannya 500 miligram, mungkin kita 100 sama 150 3 kali seminggu itu sedikit aja lah. Atau lama-lama diganti dengan ikan atau ayam, atau sebetulnya protein tempe tahu juga sudah sehat. Oke, mudah-mudahan kita bisa mencobanya mulai dari sekarang ya, niat untuk makan sehat. Buah-buahan. Kalau untuk olahraga atau exercise yang kira-kira aman itu bagaimana, Prof? Yayasan Jantung Indonesia itu kan bercerita tentang sehat, seimbang gizi yang saya ceritakan tadi. Oke, seimbang gizi dan piring kita. Jadi ada 2 hal yang diperhatikan. Kemudian enyahkan rokok. Enyahkan rokok. Enyahkan rokok. Hadapi stres. Hadapi stres. Maksudnya kita menghadapi stres itu dengan bagaimana gitu, Prof? Orang pada nggak mau ngadepin stres, Prof? Ya, dengan pendekatan tentu ketuhanan dan kemanusiaan. Oke, bersahabat dengan stres. Percaya dan taat kepada Tuhan. Ya kan, sadar itu kan beribadah, percaya kan belief, iman, taat, takwa. Kalau orang Jawa kan eling prandoyo gitu. Nah, itu kalau orang Jawa. Eling lan waspodo. Oke. Lalu ada lagi tipsnya, Prof? Ya, kalau pendekatan ke masyarakat ya sehat berarti sabar menerima. Ikhlas, sabar dan syukur. Jujur budi luhur. Harus seperti Prof Budi berarti kalau stres santai aja menghadapinya gitu ya. Tarik nafas dalam, menyebut nama Tuhan. Sesuai keyakinannya. Ya kan, beribadah. Bertakwa. Itu semua orang juga sudah tahu sesuai keyakinannya.
Oke, nggak Gitu. usah ngoyo Kemudian, ya Prof ya, nggak usah ngoyo. betul. Oke, dan Fakta ada tersebut. yang lain Prof? Kemudian itu kan sehat, awasi tekanan darah, gula darah, kolesterol darah, juga perhatikan WC-mu lebih dahulu daripada WC orang lain. Maksudnya Prof? WC itu waist circumference. Waist circumference itu adalah ukuran pinggang. Oh, oke. Nah itu ya Jangan overweight artinya makanan, maksudnya. ya, Jangan obesitas. Oke. Ya, jangan Ya. obesitas di perut. Kemudian baru teratur, terukur berolahraga. Oh, Nah, oke. ya kan, jadi sehat itu. Itu Profesor Budi Darmoyo dulu mengajarkannya demikian, kira-kira tahun 78 gitu, kepada Yayasan Jantung Indonesia, menjadi panca usaha sehat Yayasan Jantung Indonesia. Oke, kalau itu semua kita lakukan, maka mudah-mudahan resiko gangguan jantungnya bisa Ya, diantisipasi. terutama serangan jantung ini. Serangan jantung ya. Iya. Oke, terima kasih Prof. Budi untuk bincang-bincang siang hari ini di Suara Iya. Plus 62. Sehat selalu ya Prof. Budi Setianto. Baik, terima kasih Anda juga, semua sehat, masyarakat Indonesia sehat, dan kita terlepas dari COVID-19 di Amin. tahun ini. Amin. Terima kasih Prof. Yo, salam sehat selalu. Baik. Salam sehat selalu.